Pemirsa, setelah ditentang berbagai pihak, kini giliran salah satu organisasi masyarakat terbesar yaitu Muhammadiyah menyuarakan kritikannya terkait masa jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang. Mengapa salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ikut gelisah dengan putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK? Kami akan mengkonfirmasi langsung kepada Rahmat Muhajir Nugroho, Wakil Ketua 3 PP Muhammadiyah. Pak Rahmat, selamat malam. Selamat malam. Pak Rahmat, mungkin audionya bisa dibuka terlebih dahulu. Kami belum mendengar suara Pak Rahmat. Apakah sudah terdengar? Ya, sekarang sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Rahmat. Selamat malam dan sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami untuk mengkonfirmasi ulang apakah betul memang PP Muhammadiyah sedang menyiapkan langkah hukum terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Ya, untuk langkah hukum tentu akan kami siapkan setelah nanti melihat respon dari pemerintah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 ini. Jadi saat ini kami pada tahap kajian terhadap putusan MK nomor 112 PU 20/2022. Kami belum sampai kemudian untuk mengajukan langkah hukum, tapi sedang kami persiapkan. Seandainya memang ke depan pemerintah kemudian akan memperpanjang masa jabatan KPK yang saat ini dengan keputusan Presiden. Begitu Pak. Ya, kalau sebelumnya kita sempat mendengar ada kutipan wawancara bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan dan berdalih mengatakan bahwa pemerintah harus mengikuti putusan MK. Iya, putusan MK sama sekali tidak mengatakan bahwa putusan ini digunakan untuk periode yang sekarang. Jadi tidak ada di dalam putusan MK yang mengatakan bahwa ini untuk periode Nurul Gufron dan kawan-kawan atau Firly dan kawan-kawan. Tapi putusan MK itu berisi dua hal, yaitu terkait dengan perubahan usia dan ditambah dengan soal pengalaman. Yang kedua terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun. Soal pemberlakuannya tidak disebut di dalam putusan MK ini. Oke, lalu apa yang kemudian membuat PP Muhammadiyah paling gelisah dengan keputusan tersebut? Apakah yang kemudian menjadi permasalahannya adalah perpanjangan masa jabatan atau periodenya? Ya, jadi pertama soal tentu kita melakukan kajian pada aspek hukumnya terlebih dahulu bahwa putusan MK itu bersifat erga omnes, berlaku ke depan. Artinya ketika ini berlaku ke depan tidak bisa menganulir putusan Presiden yang dibuat pada tahun 2019. Periodisasi masa jabatan KPK yang saat ini mulai tahun 2019 hingga 2023 itu mestinya diselesaikan terlebih dahulu. Lalu kemudian baru putusan MK ini akan diberlakukan untuk periode yang berikutnya. Jadi kami melihatnya pada aspek hukum, ya, khususnya pada aspek hukum tata negara, bahwa ini tidak bisa diberlakukan surut atau diberlakukan retroaktif, tapi diberlakukan secara progresif ke depan atau prospektif ke depan. Jadi kalau kemudian diberlakukan surut, maka ini mengingkari asas-asas umum terkait dengan hukum, yaitu asas non retroaktif. Oke, jadi yang kemudian dilihat adalah aspek hukumnya terlebih dahulu, bagaimana dengan aspek prestasinya ketika melihat bahwa salah satu yang kemudian diputuskan dalam putusan MK tersebut adalah untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sampai dengan 5 tahun. Apakah kemudian diberlakukan sekarang atau ke depan, tapi apakah itu bisa dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mengefektifkan prestasi KPK ke depannya? Ya, harapan kita tentu begitu ya, setelah kita melihat bahwa saat ini prestasi KPK justru menurun, indeks persepsinya dari 40 menjadi 34, kami melihat bahwa apakah kemudian semestinya dipertahankan untuk posisi KPK yang sekarang, atau sebaiknya justru kemudian kita menunggu untuk KPK yang baru dengan harapan baru tentunya, agar indeks prestasinya bisa naik kembali. Kami tentu sangat concern dengan soal kemudian prestasi KPK. Apalagi kalau kemudian saat ini terus-menerus prestasinya menurun,
tentu hal ini mengecewakan ya bagi publik soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, bagaimana kemudian dengan aspek politiknya begitu? Artinya apakah ada kekhawatiran, mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan juga gitu yang berusaha untuk disuarakan oleh PP Muhammadiyah bahwa KPK ketika kemudian diberlakukan pada periode yang sekarang dengan masa jabatan sampai dengan 5 tahun akan disalahgunakan menjadi alat politik? Ya, tentu kekhawatiran itu ada dan dalam diskusi kami juga kami kaji soal aspek politik. Tapi kami belum sampai pada kesimpulan apakah kemudian itu akan benar-benar digunakan atau tidak. Tapi kami melihat bahwa potensi itu mungkin saja terjadi ya. KPK dijadikan alat kemudian untuk kepentingan politik karena berkaitan dengan tahun politik saat ini. Dan momentum putusan MK ini sebenarnya kan berdekatan sekali dengan pembentukan pansel KPK. Seharusnya pansel KPK akan segera terbentuk ya, karena dalam waktu 6 bulan ke depan, sebelum 6 bulan berakhir yang masa jabatan KPK mestinya sudah dibentuk pansel. Tapi kemudian tiba-tiba muncul putusan MK ini. Tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi kami dan juga bagi teman-teman CSO ya. Apa sebenarnya yang ingin dituju ya dari putusan MK yang kemudian tiba-tiba dianggap ini sebagai milik KPK yang sekarang. Padahal kan lembaga negara KPK ini kan milik kita semua, ya milik milik negara dan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik pimpinan KPK yang saat ini. Betul. Pak Rahmat, kemudian apa sebenarnya langkah hukum yang disiapkan dan apa yang paling mungkin untuk dilakukan? Apakah kemudian akan berkolaborasi dengan elemen masyarakat lain yang juga menyuarakan sikap yang sama? Dan apakah seberapa jauh akan berdampak terhadap putusan MK ini? Mengingat bahwa putusan MK ini sifatnya final dan mengikat. Iya, tentu akan kami kaji soal kemudian strategi apa yang akan kita lakukan. Tetapi untuk sementara ini yang kami pikirkan adalah gugatan PT UN. Dan tentu Muhammadiyah tidak sendirian dan kami posisinya di majelis hukum. Tentu kami juga akan secara etika organisasi kita akan menyampaikan terlebih dahulu pada pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Ketua Umum. Lalu kemudian bersama-sama dengan elemen masyarakat sipil, terutama yang concern dia isu anti korupsi, untuk kita pikirkan bersama langkah hukum yang terbaik. Tapi untuk sementara yang kami pikirkan adalah gugatan ke PT UN. Karena kami melihat bahwa kalau putusan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan isi dari putusan MK, maka itu berpotensi bahwa tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu bertentangan dengan putusan pengadilan. Ya, apakah ini kemudian sesuatu yang luar biasa sekali sehingga PP Muhammadiyah tidak hanya sekedar menyatakan sikap tapi juga akan mengambil langkah hukum? Saya kira sangat krusial ya, sangat penting sekali berdasarkan kajian kami dan evaluasi kami terhadap KPK saat ini dan juga putusan MK yang menurut kami sangat mengejutkan. Karena biasanya MK itu untuk hal-hal yang sifatnya persyaratan dan bersifat angka-angka itu mereka menyatakan open legal policy. Kali ini kami baru mengetahui bahwa putusan MK ini soal usia, soal masa jabatan tiba-tiba langsung kemudian diterima saja. Padahal itu kan bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Tapi untuk kali ini MK justru malah mengamini permohonan dari pemohon Saudara Nurul Gufron yang minta soal usia maupun juga perpanjangan, bukan perpanjangan sebenarnya, masa jabatan KPK menjadi 5 tahun. Iya. Baiklah kalau begitu Pak Rahmat, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam.